Pada malam hari ini saya membawakan sebuah tema yang berjudul perubahan hidup di dalam Kristus. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Bapak, Ibu, Saudara semua, mungkin Bapak, Ibu, Saudara sudah belajar mengenai latar belakang Efesus. Suatu hari, teman saya kirim sebuah artikel. Dia cerita di dalam artikel itu, ketika teman saya duduk belajar di depan jendela, dia melihat sebuah kupu-kupu yang besar, kemudian hinggap pada sebuah bunga yang sedang mekar. Kupu-kupu itu bagus sekali, warnanya indah, bentuknya gagah, mengembangkan sayapnya yang lebar. Tetapi teman saya itu sesungguhnya tahu bahwa kupu-kupu itu tadinya hanya seekor ulat yang menjijikan. Makanannya daun-daun dari ranting-ranting di sekitarnya, kemudian ranting-ranting yang bergetar itu dimakan tiap hari. Lalu beberapa hari kemudian dia membungkus dirinya menjadi seolah-olah mati, menjadi sebuah kepompong dan bergantung pada ranting itu. Tapi beberapa hari kemudian, di dalam 1 minggu, kepompong ulat tadi menjadi kupu-kupu yang indah tadi. Nah, kejadian itu teman saya lihat, perhatiin, karena dia tiap hari belajar, dia lihat di depan jendelanya banyak sekali, saya tahu rumahnya itu banyak sekali bunga-bunga. Teman saya senang, bangga sekali dapat melihat terjadinya proses perubahan itu, karena dia merhatikan terus tiap hari. Nah, Bapak, Ibu, Saudara semua, dari bacaan Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 tadi, kita belajar bersama-sama juga bagaimana Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus bahwa di dalam Kristus seharusnya mereka juga mengalami transformasi atau perubahan. Paulus menjelaskan ada 3 kebenaran penting
tentang perubahan di dalam jemaat Efesus yang dia layani. Kita akan belajar bersama-sama untuk melihat hal ini. Kebenaran pertama dalam apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus adalah awalnya jemaat Efesus itu adalah orang-orang yang hidup di luar Kristus. Saudara-saudara, dalam ayat 11 dan 12 dikatakan bahwa latar belakang jemaat Efesus adalah adanya campuran dari jemaat orang Yahudi dan jemaat orang Yunani, orang bukan Yahudi, di mana jemaat Yahudi itu menganggap rendah atau mendiskreditkan jemaat bukan Yahudi atau orang-orang Yunani. Mereka menganggap mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka adalah orang-orang superior. Ya, mereka beranggapan bahwa jemaat Tuhan itu seharusnya hanya orang Yahudi. Makanya di Efesus terjadi keributan. Karena orang Yahudi menganggap mereka adalah orang yang berhak menjadi jemaat Tuhan di situ. Nah, orang-orang Yahudi dengan angkuhnya menganggap diri mereka adalah orang bersunat secara lahiriah, atau dalam bahasa Inggrisnya apa? Circumcision. Dan mereka menganggap bahwa hanya merekalah yang dapat diselamatkan. Menurut mereka, percaya saja tidak cukup, tetapi juga harus disunat secara lahiriah. Mereka beranggapan bahwa dengan mengikuti perjanjian lama, yaitu adat istiadat dan hukum-hukum dan peraturan Musa itu, termasuk disunat secara lahiriah, itu akan diselamatkan. Padahal sesungguhnya sunat itu bukan hukum yang dibuat Musa, melainkan apa? Merupakan adat istiadat nenek moyang Yahudi saja sebetulnya. Tuhan Yesus mengatakan hal itu juga ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara semua sudah pernah membacanya. Saudara-saudaraku, dalam perjanjian baru, firman Tuhan mengatakan bahwa disunat atau tidak disunat itu sama saja. Saudara mungkin bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 19. Dikatakan bahwa keduanya sama-sama tidak penting. Yang penting adalah mentaati hukum-hukum Allah. Jadi sesungguhnya sunat yang benar itu adalah sunat dalam hati. Sunat secara rohani, bukan hurufiah atau lahiriah. Dikatakan juga dalam ayat berikutnya di situ, di luar Kristus hidup mereka sama saja, yaitu tanpa pengharapan dan tanpa Allah. Artinya mereka tidak memiliki kepastian keselamatan kekal di dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, keselamatan kekal, Bapak Ibu Saudara semua sudah tahu bahwa keselamatan kekal tidak dapat diperoleh dengan perbuatan baik dan usaha-usaha manusia. Contohnya misalnya memberi sedekah banyak-banyak, memberi kolekte, menyumbang ini itu, atau melakukan upacara dan syarat-syarat keagamaan. Seperti misalnya disunat tadi, terus menghafal doa ini, doa itu, sampai diulang-ulang ratusan kali. Tidak menyelamatkan. Keselamatan kekal hanya dapat diperoleh karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang mengikutinya, pada suatu hari ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara semua mungkin pernah membaca hal ini. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang seorang lagi adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdoa dalam hatinya begini, ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama seperti kebanyakan orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang kejam, bukan pezina, bukan seperti tukang pungut pajak di sebelahku ini.
Aku puasa 2 kali seminggu. Mungkin dalam hal ini nanti akan ada penjelasan secara teologis juga. Aku selalu kasih persepuluhan, rajin. Bangga, menyombongkan diri sambil merendahkan sebelah. Tetapi pemungut cukai itu apa yang dilakukan oleh dia? Pemungut cukai ini hanya mojok di bait Allah, mojok sambil apa? Sambil pukul badannya. Dia bilang, Tuhan kasihanilah aku ini orang dosa, aku ini banyak dosaku, kasihanilah aku orang berdosa. Bapak Ibu Saudara semua sudah tahu apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tukang pungut pajak itulah yang dibenarkan oleh Allah. Bukan orang Farisi yang menganggap diri mereka orang beragama yang saleh itu. Mengapa? Sebab orang Farisi merendahkan si pemungut pajak sambil apa? Membangga-banggakan perbuatan baiknya di hadapan Tuhan. Sebaliknya si pemungut pajak atau si pemungut cukai itu merendahkan diri, mohon belas kasihan dari Tuhan dan mengakui dosa-dosanya. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara pernah menganggap diri lebih baik, lebih hebat, lebih kuat, lebih pinter, lebih cantik, lebih ganteng, atau merasa lebih sempurna daripada orang lain? Atau mungkin secara diam-diam saudara merendahkan adik saudara, saudara merendahkan kakak saudara, saudara merendahkan kerabat saudara, saudara merendahkan pendeta saudara, saudara merendahkan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, atau saudara merendahkan bahkan orang tua saudara sendiri. Saya jumpai banyak hal ini. Jika saudara melakukan itu, jika iya, mulai malam hari ini minta ampun pada Tuhan Yesus dan mohon kekuatan Roh Kudus untuk hidup rendah hati terhadap sesama, siapapun mereka, sehingga hidup saudara ditinggikan pada saatnya nanti oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, berikutnya adalah kebenaran yang kedua. Kebenaran kedua adalah terjadinya perubahan hidup di dalam Kristus. Di dalam ayat 15 dikatakan bahwa seluruh perintah dan ketentuannya yang tertulis dalam Taurat sudah digenapkan oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Artinya, di dalam Kristus terjadi perubahan, yaitu tidak ada lagi perbedaan orang bersunat dengan orang tidak bersunat. Di dalam Kristus kita semua mendapat jalan masuk ke dalam kerajaan sorga, mendapat jalan masuk kepada Bapa di sorga. Seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Tidak ada lagi Allah orang Yahudi atau Allah bukan Yahudi. Saudara bisa lihat di dalam penjelasan Rasul Paulus di dalam Roma 3 ayat 29. Nanti saudara bisa baca di rumah. Kita bersyukur kepada Bapa di sorga, karena di dalam Kristus kita dijadikan ciptaan baru. Artinya apa? Artinya di dalam Kristus hidup kita yang lama sudah berlalu dan mulai dengan hidup yang baru. Di dalam Kristus kita memiliki identitas baru, mempunyai status yang baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Saudara sudah pernah baca dalam Yohanes 1 ayat 12 ya. Jadi di dalam Kristus hidup kita semua sama berharganya di mata Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh-Nya.
Bapak Ibu Saudara semua, saya pernah membaca sebuah buku mengenai seorang mantan pemimpin geng besar, namanya geng Mau. Pemimpin geng itu bernama siapa? Pernah dengar nggak? Nicky Cruz. Nicky Cruz ini adalah seorang pemimpin geng yang ganas di New York pada waktu di daerah Bronx, tepatnya pada tahun 1953, sekitar tahun itu. Mereka menjadi penguasa di kota New York, di kota Bronx. Itu mereka menjadi geng yang paling ditakuti karena mereka sangat-sangat ganas. Mereka dibilang binatang bagaikan binatang. Keganasannya seperti binatang. Mereka tidak banyak bicara, bunuh. Mereka adalah kumpulan orang-orang dari Puerto Rico. Nah, Nicky Cruz ini adalah seorang Puerto Rico. Dia anak dari dukun. Orang tuanya adalah penganut okultisme. Dia dari sejak kecil mengalami penindasan, disakiti oleh orang tuanya, salah digebuk, dimasukin ruang gelap yang berisi dengan burung-burung merpati, disuruh tidur dengan merpati di dalam ruangan yang gelap itu. Sehingga anak ini, Nicky Cruz ini, dia menjadi tertekan hidupnya dan ketika tumbuh menjadi lebih besar, dia menjadi anak yang tidak betah di rumah, dia berada di jalanan sampai akhirnya menjadi pemimpin geng. Namanya geng Mau ya, namanya lucu juga, geng Mau. Nah, setelah dia menjadi dewasa, Bapak Ibu Saudara semua, dia mencari kepuasan yang lebih lagi. Dia mulai dengan menggunakan alkohol, narkoba, dan free sex. Melalui tindakan kekerasan, peperangan antar geng, dia kemudian melakukan kejahatan bersama-sama dengan temannya itu, menguasai kota Bronx di daerah situ dan sekitarnya. Sehingga puncaknya, Nicky Cruz menjadi kepala geng yang sangat ditakuti orang-orang pada waktu itu seperti binatang buas. Tetapi Nicky Cruz merasa tidak dipuaskan, Bapak Ibu Saudara, dan mengalami kesepian dengan semuanya itu. Hatinya penuh kebencian dan kemarahan. Dalam keadaannya saat itu, ada dua orang yang memperhatikan dia. Yang pertama adalah seorang psikolog yang selalu dikunjunginya ketika dia dalam kesepian yang luar biasa. Dan psikolog itu mengatakan hal yang sama sebanyak 5 kali kepada Nicky Cruz. Saya ingin bacakan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Ini yang saya garis bawahi dalam buku yang saya baca itu. Ada sisi gelap dalam hidup Anda, Nicky Cruz, yang tak dapat ditembus. Anda sedang berjalan langsung ke penjara, kursi listrik, dan neraka. Psikolognya bilang begitu. Nah, ada lagi orang yang kedua, yaitu seorang pendeta yang bernama David Wilkerson. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk memberitahu Nicky bahwa ada harapan untuknya. Tetapi Nicky malah mengutuk, meludahi dan memukulnya dengan keras sambil mengatakan, "Aku tidak percaya pada perkataanmu dan keluar dari sini." Pendeta David Wilkerson membalas, "Tidak." Dia hanya menjawab. Saya garis bawahi juga kalimat ini. Saya senang dengan kalimat ini. Kamu bisa memotong saya menjadi ribuan potong dan dibuang di jalanan. Tetapi ketahuilah, setiap potongan tubuhku itu akan tetap mengasihi. Kalimat ini membuat hati saya bergetar ketika membaca buku ini. Perkataan itu begitu mempengaruhi pikiran dan hati Nicky Cruz. Selama 2 minggu dia tidak bisa tidur memikirkan perkataan dari pendeta David Wilkerson ini yang mengenai kasih. Bayangkan, suatu hari tanpa diduga, Nicky datang bersama geng Mau ke dalam kebaktian pendeta David Wilkerson di daerahnya geng itu berkuasa. Awalnya sebetulnya Nicky Cruz itu ingin menghajar pendeta Wilkerson, karena pendeta Wilkerson begitu gigih untuk membawanya kepada Kristus. Tetapi terjadi hal yang tak disangka oleh Nicky Cruz. Sebelum berkhotbah,
pendeta Wilkerson, dia minta geng mau-mau datang ke depan dan minta tolong untuk bertugas mengumpulkan persembahan, Bapak Ibu Saudara semua. Ketika Nicky Cruz mendengar itu, dia dengan semangat dia lompat berdiri dan memimpin gengnya untuk meminta persembahan kepada orang-orang yang hadir di dalam kebaktian itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara semua, orang-orang yang tahu itu gengnya Nicky Cruz yang begitu ganas nyodorin kantong persembahan. Bayangin kalau di IGNC ada kepala geng sini nyodorin ini, sambil mungkin bawa pisau, saudara mau ngasih $100. Just kidding. Nah, ya, bayangkan saking takutnya orang-orang bilang ngasih. Tadinya Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam pikiran Nicky Cruz itu punya pikiran nekat ya. Nanti kalau saya ambil itu persembahan, saya mau bawa kabur. Tetapi hatinya dikejutkan oleh Roh Kudus. Dia melihat kenyataan bahwa pendeta Wilkerson ternyata mempercayainya. Kaget dia, hatinya tergoncang. Kok aku dipercayai megang uang persembahan? Tetapi akhirnya apa? Dia luluh. Dia kemudian memberikan uang persembahan tersebut kepada pendeta Wilkerson. Nah, saat pendeta Wilkerson melakukan altar call kepada orang-orang yang hadir dalam kebaktian itu, tanpa diduga, satu persatu semua anggota geng mau-mau datang ke depan, berlutut di depan, minta didoakan dan menerima Tuhan Yesus malam itu juga menjadi Tuhan dan juru selamat pribadi mereka. Demikian juga dengan Nicky Cruz, dia lihat teman-temannya maju ke depan, dia grogi. Hatinya sudah tergoncang bahwa dia kok dipercayai oleh pendeta Wilkerson. Lihat teman-teman yang maju ke depan, dia maju ke depan, berlutut dan menangis terseduh-seduh. Ada kalimat yang menyentuh hati saya. Nicky Cruz dalam kesaksian berkata, saya membiarkan Yesus memeluk saya dan saya biarkan kepala saya beristirahat di dadanya. Saya katakan, saya minta pengampunan. Dan untuk pertama kalinya saya mengatakan kepada seseorang bahwa saya mengasihinya. Nicky Cruz tidak pernah mengatakan saya mengasihi kepada orang lain. Tetapi dia mengatakan pada saat dia maju ke depan, hatinya berubah. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia merasa dihargai. Dia merasa ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Sehingga dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Nah Bapak Ibu Saudara semua, polisi besoknya dikejutkan pula oleh kelompok geng mau-mau ini. Mengapa? Karena tiba-tiba pagi-pagi si kelompok geng mau-mau ini datang ke stasiun tempat kantor pos polisi membawa batu-batu yang disiapkan biasanya untuk perang geng, dan pisau, pistol, senjata, senapan semua diserahkan kepada polisi di tempat itu. Wah, gempar seluruh kota. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara semua, mereka semua menjadi orang-orang Kristen, hidupnya berubah. Hidupnya diubahkan, mereka menjadi merasa berharga. Mereka merasa sesuatu terjadi di dalam hidup mereka, sesuatu yang membuat hati mereka damai sejahtera. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara semua, itu Nicky Cruz pada akhirnya dia melayani Tuhan, pergi sekolah Alkitab dan menjadi pelayan Tuhan, menjadi penginjil. Dia mendirikan Nicky Cruz Ministry bersama dengan Gloria, istrinya. Dan kemudian dia melayani banyak orang-orang, anak-anak yang di jalanan dilayani oleh dia untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menginjili mereka sampai hari ini. Usia Nicky Cruz hari ini 83 tahun. Dia masih hidup. Dia orang Amerika, Puerto Rico. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, mungkin Bapak Ibu Saudara semua juga bisa melihat filmnya. Mungkin bisa cari di YouTube, ada filmnya Nicky Cruz itu.
Menarik sekali. Nah, saudara-saudara, kisah nyata ini menunjukkan kepada kita bagaimana keadaan kita jika kita di dalam Kristus. Hidup kita diperbaharui seperti Nikiforos. Hidupnya di dalam Kristus menemukan identitasnya yang baru, menyadari statusnya dalam Tuhan sebagai anak Allah, memperoleh kepercayaan diri dan merasa berharga di mata Tuhan. Lalu bagaimana dengan saudara? Saya tidak tahu latar belakang saudara, tetapi izinkan saya bertanya, perubahan apakah yang terjadi di dalam hidup saudara? Apakah sekarang saudara merasa kesepian, benci, marah, tertekan dengan status diri saudara? Bahkan saudara mungkin sudah berpikir, maaf, mau bunuh diri karena merasa tidak berharga. Saya tidak tahu latar belakang hidup saudara. Jika iya, sadarilah bahwa di dalam Tuhan Yesus, saudara menjadi ciptaan baru yang sangat berharga di mata Tuhan. Mengapa? Karena menemukan keselamatan kekal di dalam Kristus itu adalah dasar bagi saudara untuk berfungsi maksimal di bumi ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, bangkitlah, mulailah hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, Bapak Ibu Saudara semua. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, kebenaran yang ketiga di dalam perubahan hidup di dalam Kristus adalah dipersatukan di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam ayat 19-22, Paulus menjelaskan bahwa di dalam Kristus kita dipersatukan dengan orang percaya lainnya. Walaupun berbeda suku bangsa, tembok pemisah, perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan warna kulit itu sudah dirobohkan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa setelah kita hidup di dalam Kristus Yesus, kita dipersatukan dengan orang percaya lainnya. Apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, status sosial ekonominya, kita semua sama-sama menjadi tempat kediaman Allah yang kudus. Oleh sebab itu, kita tidak lagi membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Maka jika kita sungguh-sungguh dipersatukan dalam Kristus, kita akan turut merasakan hal yang sama ketika saudara seiman kita mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, dan mengalami pergumulan. Apapun suku bangsanya, sekali lagi saya katakan, kita turut bersama mereka merasakannya, saudara-saudaraku. Bukannya nyukurin, teman kita ngalami kesusahan, syukurin loh. Misalnya saudara seiman kita sedang mengalami kebangkrutan, kita bukannya malah mengumpat, salah kamu, lu sendiri sih, salah strategi pemasaran, salah strategi ini itu, salah perbuatanmu begini begitu, bla 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 bla. Sehingga teman kita seiman bukannya jadi semangat, malah jadi loyo. Atau sebaliknya, jika saudara seiman kita mengalami keberhasilan dalam hidupnya, dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, dalam semua aspek hidupnya, kalau kita di dalam Kristus, kita merasa di dalam Kristus, kita akan merasa apa? Kita akan merasa sukacita, turut bersukacita. Bukannya malah iri, terus kemudian mendiskreditkan dia. Begitu dalam kehidupan kenyataan seringkali terjadi demikian.
Nah, Bapak Ibu Saudara semua, kita harus belajar bersama-sama, saudara dan saya. Kita belajar kompak satu sama lain dalam melakukan pekerjaan Tuhan dan pelayanan seperti yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Dan bersama-sama bertumbuh dalam kekudusannya dan hidup dalam kedamaian dengan sesama, apapun warna kulitnya, apapun bangsanya, apapun sukunya, apapun status sosial ekonomi. Bapak Ibu Saudara semua, saya ingin menceritakan pengalaman saya. Ketika saya waktu SMP, kami di kelas selalu ketika selesai ulangan, kita diminta menyebutkan hasil angka kita waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, saya pada waktu itu mempunyai sampai saat ini saya mempunyai nama Tionghoa, Liao Hokseng. Nomor urutnya nomor 19 di kelas itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Setiap guru saya memanggil nama murid-murid sesuai dengan nomor urutnya, begitu mendekati angka 19, hati saya sudah dak-dikduk. Saya takut, saya malu. Saya orang Chinese-nya cuma 2 di kelas. Kenapa? Karena ketika saya disebutkan nama oleh guru, teman saya membuli saya. Otomatis begitu dibilang dia Hokseng berapa? Untungnya saya lumayan lah, cukup pintar lah. Saya termasuk selalu peringkat 3 besar. Ya. Tapi saya merasa minder Bapak Ibu Saudara. Saya malu. Karena begitu dibilang Liao Hokseng, teman-teman orang ya orang dari daerah Bandung ya, tung seng gitu. Wah, saya malu sekali. Mana ada juga teman yang saya taksir di dalam kelas. Masa saya diledek pakai tung seng sama teko seng. Wah, sampai saya malu Bapak Ibu Saudara semua. Sampai akhirnya saya keluar kelas, saya selalu ngajak ribut. Saya jadi juaji, tahu juaji? Saya ngajak ribut, berkelahi terus. Saya malu. Sampai akhirnya satu saat saya sudah tidak tahan lagi. Saya merasa, kok begini sih? Saya malu jadi orang Tionghoa. Ya, saya malu jadi orang Tionghoa. Enggak. Saya malu. Tapi ketika saya lulus dan kemudian saya di SPG, saya sekolah pendidikan guru Bapak Ibu Saudara semua. Saya di sana mulai muncul keberanian, mulai hilang rasa minder. Kenapa? Karena pada waktu itu saya pemain musik sendirian di sekolah yang bisa mengiringi ibadah di katedral. Karena sekolah kami ada sekolah Katolik. Saya harus mengiringi ibadah misa tiap hari Senin. Saya mengiringi itu. Wah, ada bangga sedikit gitu. Karena biasanya guru saya tuh sering tidak datang sebagai petugas musik di gereja ketika misa sekolah. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, semakin dewasa saya semakin percaya diri. Sehingga akhirnya ketika saya pindah ke Amerika, ketika setelah masuk SLA di SPG itu, saya umur 17 kelas 2, saya mengikuti KKR di sekolah Kristen di tempat teman-teman saya diundang. Saya di situ menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Sejak saat itu terjadi titik perubahan di dalam hidup saya. Ketika itu setelah saya menerima dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, hati saya cenderung hanya ingin bergaul dengan teman-teman gereja. Kenapa? Karena teman-teman gereja nggak pernah ngeledek saya, tung seng teko seng. Saya mulai ada hati sukacita ketemu di gereja. Saya senangnya di gereja. Hampir tiap hari saya di gereja. Gak peduli saya disuruh ngepel sama Pak Pendeta. Ayo wes, beres-beres kursi Ruben. Ayo om, saya bantuin om. Hati saya senang.
Waktu itu saya remaja, saya banyak di gereja, tinggal di gereja. Sampai papa mama saya bingung, gue ini anak, tapi ya sudah tahu dia di gereja, sih nggak apa-apa lah, asal jangan keluyuran di jalan katanya. Saya mengalami perubahan itu. Saya menjadi lebih damai sejahtera, kumpul dengan teman-teman seiman. Saya merasa banyak dikuatkan karena mereka tidak pernah membuli saya. Mereka tidak pernah menghina dan merendahkan saya. Oleh sebab itu juga saya senang bergaul dengan Bapak Ibu Saudara semua, ya karena itu. Sampai hari ini saya merasakan pergaulan saya lebih banyak dengan teman-teman seiman. Meskipun kadang-kadang ada gesekan sedikit-sedikit gitu ya, gesekan yang tidak ada artinya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara semua, saya bersyukur. Saya merasa nyaman berada di dalam kelompok orang-orang percaya lainnya. Saya merasa bahwa ketika saya di dalam Kristus, hidup saya diubahkan. Saya memiliki teman-teman yang baru yang mengasihi saya. Saya merasa berharga kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, izinkan saya bertanya. Apakah saudara semua pernah mengalami dibully atau dihina oleh orang lain sama seperti saya? Jika iya, bangkitlah saudara-saudaraku. Jangan putus asa. Jangan minder, ojo minder. Karena apa? Karena saudara adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara adalah ciptaan baru dalam Kristus yang sangat berharga di mata Tuhan. Tetapi sebaliknya, apakah saudara pernah membuli atau menghina orang lain sehingga membuat hubungan saudara dengan teman-teman lain, bahkan dengan saudara seiman menjadi buruk? Jika iya, hentikanlah itu dan dengan rendah hati minta maaf kepada mereka dan mohon Tuhan Yesus mengampuni saudara. Setelah itu saudara sama-sama dengan saudara seiman lainnya mulai hidup saling mengasihi, saling membangun, saling mendoakan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi saudara untuk melakukannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami pelajari bersama-sama. Tolong kami agar kami hidup seia sekata bersama-sama dengan saudara seiman. Bersama-sama saling membangun, saling mendoakan, sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalamnya. Ampuni kami bila kami melakukan hal-hal yang salah di hadapan-Mu terhadap teman-teman saudara-saudara seiman ataupun kepada sesama kami yang lain. Kiranya Engkau ampuni kami ya Bapa, sehingga orang lain boleh melihat Engkau ada di dalam hidup kami dan hidup kami tidak menjadi batu sandungan. Dan atau kami juga mungkin mengalami perasaan minder, perasaan merasa tersisih, perasaan tidak berharga. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong berikan kami kekuatan. Biarlah kami memiliki kesadaran bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang berharga. Kami adalah ciptaan yang baru. Kami sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Tolong kami semua Bapak untuk melakukan firman sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin.